الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, mari kita zikir Ramadan pas 10 akhir Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Suatu saat Rasulullah menceritakan orang-orang zaman dulu ada 3 orang yang disebut oleh Rasulullah. 3 orang tadi bertiga sedang berjalan karena sesuatu hal, maka dia perlu istirahat, masuk dalam gua. Setelah dalam gua tadi, tiba-tiba ada batu dari atas gelundung menutup gua itu. 3 orang yang dalam gua itu kemudian merasa kesulitan untuk mendorong batu tadi. Sudah di toknya tenaganya bertiga itu ternyata tetap tidak bergerak sama sekali. Kemudian salah seorang mengatakan, kita tidak bisa keluar dari gua ini kecuali hanya mohon kepada Allah. Hanya mohon kepada Allah dengan amal kita yang pernah kita lakukan, yang semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi 3 orang tadi kemudian masing-masing memohon kepada Allah dengan amal yang pernah dilakukan, yang dinilai itu yang paling diharapkan hanya semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Maka pertama kali seorang pengembala, dia menggembala kambing dan selalu biasa memeras susu kambing itu untuk minum bapak ibunya. Suatu saat entah karena apa dia kemalaman. Kemudian pengembala tadi kemudian pulang, ternyata bapak ibunya sudah tertidur. Anaknya, keluarganya minta tetap tidak diberi sebelum dia memberi minum kepada ibu dan bapaknya itu. Dan setelah bangun, maka kemudian dia dengan senang hati meminumkan susu kambing tadi. Kemudian gembala tadi terus berdoa, ya Allah, apa yang telah kulakukan untuk berbakti kepada 2 orang tuaku tadi, untuk senantiasa berusaha menyenangkan orang tuaku, selalu kami siapkan minum. Kalau ini amalku yang semata-mata ridho kepadamu ya Allah, tolong geserkan batu ini. Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha amatika fafruj anna. Jika apa yang telah lakukan itu semata-mata mencari ridhamu ya Allah, maka geserkanlah batu ini. Alhamdulillah bergeserlah batu itu, tapi tetap belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, gantian kamu ya. Yang kedua adalah pemuda. Pemuda itu jatuh cinta dengan seorang wanita yang cantik, tapi rupanya cinta bertepuk sebelah tangan. Setelah bertahun kemudian
wanita itu karena kesulitan orang itu, maka datang padanya dan dia dibeli diberi uang 120 dinar kalau dia mau melayani. Pemuda ini sudah karena sudah betul-betul kebelet cintanya, maka dia dengan rela menyerahkan uang 120 dinar. Kemudian dia masuk kamar akan melakukan hubungan. Dikala di atas, kemudian sudah di atas kakinya, tiba-tiba si perempuan tadi mengatakan, "Mas, kamu jangan merobek milik saya yang tanpa dengan ridho Allah SWT. Apa kamu tidak takut kepada Allah? Apa kamu tidak takut kepada Allah?" Ternyata pemuda tadi kemudian terhentak, Mbak. Dia kemudian ingat betapa dosanya kalau dia melakukan itu, walaupun dengan sukarela, apalagi dia sudah membayar. Maka dengan ikhlas uang ditinggalkan, dia kemudian pergi. Nah itu kemudian dia kenang betapapun dia menahan nafsunya yang sudah menggebu-gebu karena takut kepada Allah. Kemudian dia berkata, Allahumma in kunta, ya Allah, fa'altu kadzalika ibtighu wajhika. Ya Allah, kalau aku yang melakukan untuk menahan nafsuku yang telah demikian puncaknya dan semata-mata karena takut kepadamu dan mencari ridhamu, tolong ya Allah batu ini bisa bergeser. Dan alhamdulillah juga tetap bisa bergeser, namun tetap masih belum bisa. Kemudian tinggal satu orang ini rupanya pengusaha. Dia banyak karyawan-karyawannya. Pas gajian ada seorang karyawan kemudian meninggalkan tanpa mengambil gaji. Dan setelah tinggal oleh pengusaha tadi, gajinya pelayan tadi kemudian pegawainya itu kemudian diusahakan untuk dikembangkan, dijaga, dibelikan kambing, terus beranak pinak, kemudian sudah dibelikan sapi dan sebagainya, menjadi banyak. Suatu saat kemudian pegawai yang dulu meninggalkan tanpa mengambil gaji tiba-tiba datang, ya Tuan, saya kenankan mengambil gaji saya dulu yang belum saya ambil. Kemudian saya tunjukkan gajinya itu, kemudian sudah saya kembangkan menjadi kambing dan lembu yang banyak. Kemudian saya katakan, itu gajimu yang sudah penuh. Dia kaget, loh gaji saya kok banyak sekali. Ada kambing, ada sapi, ada pengembalanya. Nah, kemudian pegawai tadi saking gembiranya terus diambil tanpa babi bu, tanpa matur nuwun, tanpa terima kasih. Tetapi pengusaha tadi tetap merasa bersyukur karena telah menyelamatkan gajinya karyawannya dan dikembangkan. Ya Allah, apa yang aku lakukan itu semata-mata mencari ridhamu. Oleh karena itu ya Allah, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtighu wajhika fafruj anna ma nahnu fihi fakhrajat. Kemudian dia ada keluar dari bentuk, dan akhirnya fakhraju yamsun. Kemudian setelah pengusaha tadi berdoa dan akhirnya batu sudah bergeser dan akhirnya 3 orang bisa selamat. Peristiwa ini perlu kita ambil pelajaran. Pertama adalah berbakti kepada 2 orang tua. Yang kedua, menahan nafsu birahi yang sudah memuncak hanya karena takut kepada Allah. Padahal dia sudah terlanjur bayar, tapi diikhlaskan. Artinya setiap kita pasti sama.
punya orang tua, tetapi juga punya nafsu, apakah dia pria atau dia wanita, yang kemudian kalau dicoba digoda, maka dia bisa menahan nafsunya. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, seorang pemuda yang ditawari seorang perempuan yang cantik dan bangsawan dan kaya raya, pemuda tadi menjawab, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi kemampuan menafsu yang ya, sebagaimana Nabi Yusuf waktu dikejar oleh Zulaikha, yang satu tampan, yang satu cantik, dan dalam satu ruang yang dilapisi pintu-pintu yang banyak yang terkunci, tetapi Nabi Yusuf dengan rahmat Allah dia selamat, tidak tergoda. Dan yang ketiga yang dapat ambil pelajaran adalah orang yang menjaga amanat. Dan amanat itu tidak sekedar menjaga saja, dijaga dan bahkan dikembangkan, sehingga menjadikan yang tadi merasa bersyukur, walaupun dia tidak ucapan terima kasih saja tidak, namun karena mencari ridha Allah, maka itulah yang kemudian mendapatkan balasan yang luar biasa. Hadis ini di mana dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, riwayat dari Muslim. Oleh karena itu sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita, apapun yang kita kerjakan, walaupun di satu sisi disebutkan pahalanya banyak, membaca Al-Quran satu huruf pada 10, kalau membaca Al-Quran khatam berapa? 323.000 huruf lebih. Yang kita harapkan bukan karena pahalanya banyak, tapi yang terpenting adalah kita lakukan karena kita menghidupkan malam Ramadan dalam rangka iktikaf dan membaca Al-Quran semata-mata menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi, dan berusaha kita mengikuti sunnah Nabi itu, dan semata-mata mencari ridha Allah. Jadi niat dan pelaksanaan tingkat tertinggi adalah bukan karena pahalanya banyak, tapi karena apa yang kita lakukan, apakah sedikit atau banyak, yang jelas itu kebaikan, maka kita mantapkan dalam diri kita, kita sucikan niat kita libtigha mardhatillah, untuk mencari ridha Allah, atau di dalam istilah lain ibtigha wajhika, mengharapkan wajahmu, artinya mengharapkan ridhomu. Jadi inilah pelajaran yang luar biasa, dan ternyata berlandasan mohon kepada Allah dengan menyebutkan amal kebaikan kita yang sudah lalu, yang semata-mata karena mencari ridha Allah, dan ternyata Allah memberikan solusi kesulitan yang kita hadapi, sebagaimana tiga orang tadi yang terjebak dalam gua, dan akhirnya masing-masing berdoa dengan amal soleh yang telah dilakukan, dan kemudian dikenang kembali bahwa apa yang dilakukan memang semata-mata mencari ridha Allah. Demikian, mudah-mudahan memberikan inspirasi pada kita, dan semua amal kita baik pada orang tua, pada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada siapa saja yang mempercayai kepada kita, kita lakukan semuanya itu dengan semata-mata mencari ridha Allah. Sebagaimana pernah kami sampaikan, seorang tua dan ustadz dipanggil oleh pemuda, diundang oleh pemuda. Ustadz tadi datang, tetapi pemuda itu dengan lagaknya mengatakan, saya tidak butuh panjenengan.
padahal dia undang. Tadi Ustadz tadi juga kembali dengan senyum, ya terima kasih. Lain kali diundang lagi. Ya Ustadznya datang diundang, saya tidak butuh kamu. Ya terima kasih, terus pulang lagi. Sampai 3 kali Ustadz itu tidak marah, malah senyum. Yang ganti kagum malah pemuda tadi. Ini Ustadznya saya sakit kan nanti kok tidak marah, kok malah apa rahasianya? Kemudian dia datang pada Ustadz dan minta maaf. Ustadz, maaf, rahasianya apa, Pak? Bapak itu lebih tua dari saya undang, Bapak datang, saya suruh pulang ya pulang, tidak saya apa-apa, kok Bapak kok tidak sakit, tidak memarahi saya, padahal Bapak lebih tua dari saya. Oh nak, muda, ketahuilah Islam mengajarkan kalau diundang itu wajib datang, dalam apa saja, dan karena yang mengundang kamu ya termasuk tetangga saya, ya saya datang. Inilah sikap yang mungkin sulit. Belum tentu panjenengan diundang canom lebih muda, tapi kemudian dibegitukan, maka rasanya mungkin dianggap menghina. Tapi ternyata Ustadz tadi merasakan, membeli pelajaran yang luar biasa, bahwa undangan itu wajib didatangi. Undangan itu wajib didatangi. Kami kira itu, oleh karena itu seperti Nabi pernah mengatakan, walaupun amalan-amalan yang perlu segera kita lakukan, ya. Pertama, segera nyar utang. Nutup utangnya segera itu bagus. Terus segera menguburkan jenazah. Yang ketiga, kalau anak punya anak putri yang sudah saatnya nikah, ya segera dinikahkan. Itu yang segera dilakukan yang tuntunan Nabi. Jadi kalau berutang segera nyar utang. Kalau punya putri kan segera kami kira itu sebagai jadi kita ambil pelajaran. Mari kita selalu berusaha amal kebaikan yang kita lakukan betul-betul hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjatuh pada pamer, riya, sum'ah, atau biar dia dengar-dengar, tetapi kita masing-masing, karena masalah itu adalah masalah hati, yang bisa merasakan adalah kita masing-masing, kita sendiri. Karena itu Al-Quran dalam surat Kulhu dikatakan surat ikhlas, karena kita semata-mata ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Satu-satunya tempat memohon dan bertumbuh, tempat bergantung adalah Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.